Menjadi SUV paling kecil yang dimiliki oleh BMW, namun memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia, sekarang kita akan membahas dan mereview secara singkat BMW X1 paling baru saat ini tahun 2024. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang mobilnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun mungkin video ini ketika tayang udah telat, namun vibes-nya ini masih sangat lebaran. Saya ini syuting sekarang di hari pertama, minggu pertama setelah lebaran di hari Senin tanggal 15 dan Jakarta masih sepi. Nah, karena masih sepi ya udah kita akan bahas salah satu mobil paling baru yang dimiliki BMW sekarang, dijual di Indonesia. Ini adalah BMW X1. Mobil ini adalah menjadi salah satu seri paling laris juga di BMW Tunas Certified Pre-Owned dan sekarang di Indonesia sudah keluar model paling barunya. Nah, secara keseluruhan mobil ini secara dimensinya itu bertambah besar, secara panjang itu menambah 5 cm dari model sebelumnya. Dan kalau kalian tanya, apakah ada yang berbeda dengan mobil ini dengan seri sebelumnya? Totally berbeda. Karena di kode bodi sebelumnya itu adalah F48, untuk kode bodi tahun 2023 dan 2024 ini adalah U11. Jadi secara dimensi, desain eksterior, interior itu totally berbeda. Nah, sekarang kita akan bahas yuk untuk tampilan depannya. Ini benar-benar udah terkesan sangat modern, sangat jauh berbeda dibanding yang tahun 2020 ataupun 2021, di mana ada dual proyektor LED di sini headlampnya, dan di RL-nya pun L-shape-nya ini sudah posisi yang terbalik seperti di BMW seri 3. Lalu ada list finishing-nya ini adalah chrome dan satin, dan yang paling saya suka dari BMW X1 paling baru adalah masalah grillnya nih. Grillnya ini desainnya benar-benar berbeda. Ini keren banget, finishing-nya adalah two-tone, di mana ada list berwarna silver dan juga ada piano black di bagian tengahnya. Warna ini sangat eye-catching di jalan. Warnanya adalah utah orange. Dan ya sebenarnya di waktu-waktu lebaran saat ini mobil bakal outstanding ketika kalian bawa ke kampung halaman. Nah, sekarang kita langsung yuk membahas untuk bagian sampingnya. Velgnya ini berbeda. Ini adalah finishingnya adalah single tone dengan ring 18. Sebenarnya secara size dengan BMW X1 sebelumnya itu masih sama, ring 18. Profil ban depannya adalah 225/55R18. Nah, mungkin ini terkesan kompleks ya velgnya ya, tapi ada satu fun fact bahwa ini sebenarnya adalah dop. Sekarang kita akan bahas bagian sampingnya. Spionnya ini bukan sewarna dengan bodi. Ini semua X1 di warna apapun pasti spionnya berwarna satin silver seperti ini, dan jendela itu di frame, dibingkai dengan list berwarna chrome. Nah, chrome-nya ini cukup elegan nih, karena chrome-nya ini itu nggak shiny ya, nggak bener-bener bisa buat ngaca, tapi apa namanya, agak ngedoff gitu, agak satin. Handle pintu cukup berbeda. Mobil ini semuanya sudah full keyless entry dan handle pintunya balik seperti mobil di zaman dulu gitu ya. Nah, interiornya berubah total, tapi kita akan bahas di footage selanjutnya. Untuk ban belakangnya sama, jadi depan dan belakang itu ukurannya sama, 225/55 ring 18, dan ban bawaannya adalah Hankook. Dan satu fakta lagi yang kalian harus tahu, BMW X1 terbaru bannya sudah tidak RFT ya. Jadi kalau kalian mau cari ban RFT itu ada di BMW X1 sebelumnya. Kalau kalian nggak mau pakai RFT bisa di BMW X1 paling baru. Plus minus, kalau ban RFT itu bisa mencegah di kondisi-kondisi yang tidak terduga. Namun untuk ban non RFT ini pasti secara kenyamanan itu pasti lebih baik. Sekarang kita akan bahas untuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita bahas yuk untuk ke bagian belakangnya. Desainnya berubah total. Masih seperti ciri khas BMW, modelnya adalah L-shape, dan di sini semuanya sudah full LED untuk lampunya. Tailgate stop lampnya ada di bagian tengah, dan ini ada semacam spoiler ya yang cukup panjang nih. Ini tangan nih,
bisa masuk, ini yang menambah kesan sporty juga dari mobil ini. Wiper belakang, defogger belakang, standarnya BMW, dan ada logo X1 dan juga S-Drive 18i. Artinya ya mobil ini setara dengan 1800 cc. Sekarang nanti kita akan bahas untuk bagian mesinnya. Untuk trim dari X1 sendiri saat ini tidak ada dua trim seperti di model sebelumnya, ada Dynamic dan juga X-Line. Saat ini hanya ada satu tipe BMW X1, yaitu X1 X-Line. Nah, sekarang kita bahas yuk untuk bagasinya. Bagasinya ini cukup lega seperti BMW X1 sebelumnya, namun ini terasa lebih lega karena tadi secara panjang bodi mobil ini lebih panjang 5 cm, dan seperti ciri khas BMW X1 model sebelumnya, di bagian bawah lantai ini itu ada kompartemen tambahan yang bisa kalian isi barang-barang. Satu hal yang menjadi pembeda ya, kalau di BMW X1 sebelumnya kalau mau buka lantai ini ada semacam mekanisme pelipatan. Kalau ini cukup diangkat saja dan ada stopper di engsel lantainya. 12 volt soket ada di sini ya, dan juga ada tray. Sekarang kita akan bahas untuk di row baris kedua karena kursinya ini sangat fleksibel. Let's go. Sekarang kita sudah ada di row baris kedua dari BMW X1 sendiri, dan ya, menambah panjang dari mobil ini 5 cm sangat langsung terasa perbedaannya. Legroom sangat luas, kemudian secara headroom ini juga luas walaupun ada panoramik yang gede banget nih ya. Panoramiknya itu tidak mengganggu sama sekali. Dan satu poin hal yang cukup menarik di BMW X1 dan tidak ada di model sebelumnya adalah kursi ini itu bisa di recline 4 step. Jadi ini step pertama, 2, 3, 4. Yes, 4 step. Dan ini ketika di posisi paling rebah ini sangat nyaman, ditambah ada armrest nih yang secara ketinggian ini sangat tepat, yang membuat ya kenyamanan akan semakin maksimal di dalam mobil ini. Satu hal lagi, kursi ini fleksibelnya apa? Kursi ini bisa maju nih. Ini tidak ada di BMW X1 sebelumnya ya. Jadi ini ketika kalian membutuhkan space tambahan di bagasi, kalian bisa tinggal memajukan kursi saja. Ada hal menarik juga di bagian door trimnya. Handle pintunya nih, ini bukan di tengah lagi seperti mobil pada umumnya, tapi seperti ada bentuk yang tidak umum ya, dan ketika dipegang ini sangat mantap untuk digunakan. Handle pintu finishingnya adalah silver seperti ini ya, yang menambah kesan premium juga. Sekarang kita langsung akan bahas saja ke bagian interior baris pertama karena totally berbeda dari generasi sebelumnya. Let's go. Sekarang kita langsung masuk aja yuk ke interior baris pertama, dan ya ini benar-benar terasa berbeda dibanding model sebelumnya. Panel AC-nya desainnya berbeda, dashboardnya berbeda, dimana panel AC ini ada 1, 2 di bagian sisi penumpang, bagian tengah ada 1, dan juga di bagian driver. Yang langsung kelihatan layar iDrive-nya ini adalah iDrive 8 ya, yang menambah kesan modern banget dari mobil ini. Kaca spion tengah ini udah semi frameless nih, jadi tidak ada bezelnya ya, yang menambah kesan modern juga di mobil ini. Panoramic sunroof, kemudian ini pengaturan lampunya, kemudian ada wireless charging nih. Ini yang tidak ada di BMW X1 sebelumnya. Ini karena mati ya. Kita coba simulasi kalau HP ditaruh seperti ini dan bisa dicepit HP-nya. Ya, jadi HP tidak akan kemana-mana. 2 buah cup holder, dan konsol tengah ini modelnya seperti floating nih. Kalau kalian perhatikan, ada yang sedikit mengganjal dari desainnya. Kok tuas transmisinya di sini? Yes, dugaan saya ini adalah part yang sama dengan mungkin yang di luar negeri, di mana setir itu ada di bagian kiri, tuas transmisinya ada di bagian kiri juga. Harusnya kan kalau setir kanan, transmisinya ada di sebelah kanan. Tapi itu tidak begitu mengganggu. Ada satu hal lagi, laci ini bisa dibuka mungkin kalau kalian ingin menaruh barang-barang ya. Ada slotnya di bagian sini. Setirnya ini berubah total ya, dimana namanya ini adalah BMW. Semua pengaturannya ini sangat luas dan kita bisa mendapatkan posisi paling ergonomis, dimana kaki kita bisa lurus dan tangan itu tidak terlalu tegang, masih membentuk sudut menyiku di siku kita.
kursinya ini cukup mewah, dan asiknya dari BMW X1 ini secara headrest ini masih cukup empuk walaupun tidak seempuk seri 5 ya. Tapi masih oke untuk dipakai sehari-hari. Sekarang sebelum kita akan closing, kita akan lihat untuk mesinnya apakah masih sama dengan model sebelumnya. Let's go. Nah, sekarang kita bahas yuk untuk mesinnya. Secara umum sebenarnya mesin dari BMW X1 ini masih sama seperti generasi sebelumnya di F48, 1500 cc, 3 silinder twin power turbo. Namun perbedaannya adalah di masalah horsepower dan torsinya. Secara hardware masih sama, namun secara internal mesinnya itu ada sedikit perubahan, sedikit improvement yang membuat secara horsepower ini meningkat dari yang sebelumnya itu 136 horsepower ini menjadi 156 horsepower. Dan kemudian secara torsi itu masih sama, hampir sama. Kalau yang di sebelumnya itu 220 Nm, ini naik 10 Nm menjadi 230. Ini agak berantakan, bukan karena kabelnya berantakan, ini karena lagi dicas sebagai maintenance standar dari showroom kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Bagaimana mobil ini? Ini adalah mobil yang cocok buat kalian, apalagi para wanita yang mungkin suka nyetir sendiri tapi suka pusing dengan posisi sedan yang cukup rendah. Mobil ini sangat enak untuk digunakan, tinggal masalah budget saja. Kalau kalian tidak merasa keberatan hampir 1 miliar untuk mengeluarkan dana untuk mendapatkan mobil ini sangat layak untuk kalian pertimbangkan, karena di harga 985 juta kalian sudah bisa mendapatkan BMW X1. Ingat ya, di bawah 1 miliar. Tapi kalau kalian merasa dana segitu kok cukup berat buat kalian, kalian bisa langsung ke BMW Tunas Certified Pre-Owned. Di bagian tengah kita bisa memberikan kalian BMW X1 itu dengan harga 600 sampai 700 jutaan di tahun 2020 dan 2021, bahkan ada yang 2022 X1 M Sport. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari video BMW X1 X-Line tahun 2023-2024 ini. Buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi bisnis konsultan BMW Tunas Hayam Wuruk, siapapun terserah kalian, pilihan kalian. Kalau kalian ingin mendapatkan informasi tentang stok-stok kita yang BMW second, bisa langsung ke sosial media kita, baik TikTok, Instagram, YouTube, ataupun menghubungi saya langsung sebagai bisnis konsultan untuk berdiskusi secara lebih lanjut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!